Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel kita Panu Family. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video dari turunan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi dari turunan menggunakan konsep limit. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini dari turunan? Yaitu adalah rumus dasar. Rumus dasar turunan fungsi aljabar. Nah, jadi setelah kemarin kita mempelajari definisi, ya enggak? Sebenarnya kita bisa mengerjakan turunan dengan definisi. Hanya saja mungkin caranya lebih panjang ya dari biasanya dari ini. Nah, untuk rumus dasarnya nanti kita akan lebih cepat mengerjakannya dengan rumus dasar. Jadi nggak seperti definisi kemarin yang caranya lebih panjang seperti itu. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Rumus dasarnya seperti apa nanti? Oke. Jadi rumus dasarnya akan kita bahas, tapi teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komen. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman lainnya, silakan di-share kepada teman-teman lainnya. Oke? Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke pertama. Ada namanya teorema 1. Nah, di rumus dasar ini yang menjadi rumus dasarnya dari turunan fungsi aljabar. Jadi ada banyak rumus nantinya yang akan dipelajari di turunan fungsi aljabar. Namun rumus dasar inilah yang paling utama yang harus kita pelajari. Baik. Ya, misalkan kita punya fx sama dengan ax pangkat n. Ya, yang mana a di sini apa namanya? Koefisien. Kemudian x-nya variabel dan n itu adalah pangkat. Oke? Bagaimana cara mencari turunannya? Ya enggak? Ingat dulu, kita mempunyai syarat apa di sini? Kita mempunyai syarat di sini harus ada pangkat, ya enggak? Nah, harus ada pangkat di sini. Berarti kita mencari turunannya f aksen x yaitu adalah a dikali n x pangkat n dikurang 1, ya enggak? Nah, koefisien ini tadi kita kalikan dengan pangkatnya n, a dikali n. Koefisien a kita kalikan dengan pangkat n. Kemudian x-nya yang punya pangkat n tadi, pangkat n-nya kita kurangi dengan 1. Ingat, pangkatnya kita kurangi dengan 1. Oke, sampai sini sudah mengerti teman-teman? Oke, kita lanjut deh. Kita ke contoh misalkan. Kita punya contoh. Nih, contoh nih biar teman-teman lebih ngerti semua ya. Kita punya fx sama dengan 4x pangkat 3. Ya enggak? Nah, 4x pangkat 3, 4 di sini sebagai apa? Sebagai a tadi ya. A tadi sebagai apa? Koefisien. 4 sebagai koefisien, kemudian x-nya sebagai variabel dan 3-nya sebagai pangkat dari variabelnya ya, sebagai n-nya di sini. Nah, untuk mencari turunannya, f aksen x-nya sama dengan 4-nya kita kalikan dengan 3. Betul nggak? Sama kan seperti ini ya. A-nya kita kalikan dengan n, berarti 4-nya kita kalikan dengan 3. 4 dikali 3 berapa? Oh, belum. Kita lanjutkan. X-nya, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Pangkatnya berapa? 3 dikurang 1 jadinya. Ya enggak? Kita tulis 3 dikurang 1. Oke, sampai sini? Lanjut. 4 dikali 3. Oke. F aksen X 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian X 3 dikurang 1 jadinya X pangkat 2. Sampai sini teman-teman sudah mengerti? Ya, kita lanjutkan aja deh. Kita punya beberapa cara lagi di sini. Misalkan ya, di sini ada fx sama dengan 5x. Nah, kalau fx sama dengan 5x cuman ada koefisien dan variabel pangkat 1, ya enggak? Maka diturunkan menjadi 5 saja, variabelnya hilang. Oke? Nah, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan kita hubungkan dengan teorema 1, bisa nggak kira-kira? Tapi nggak ada pangkatnya. Ada dong pangkatnya. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Oke? Nah, karena pangkatnya 1 berarti nanti 1 dikali 5, kemudian satunya dikurang 1. Ya, 1 dikurang 1 jadinya 0, ya enggak? Berarti X pangkat 0 yaitu sama dengan 1. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 5, 5 dikali 1 lagi ya. Berarti tetap saja 5.
5. Atau cara cepatnya teman-teman bisa kalau ada koefisien dan variabel, silakan hilangkan saja variabelnya jika diturunkan ya. Jika diturunkan hilangkan saja variabelnya. Ingat variabelnya pangkat 1. Oke. Kemudian kita lanjut. Ya, bagaimana kalau misalkan fx sama dengan 5? Jadi hanya konstanta saja ya. Kalau konstanta saja ya berarti jika diturunkan hasilnya adalah 0, ya enggak? Biarpun itu konstantanya nanti 10, 15. Nah, pokoknya kalau fx sama dengan konstanta, ya enggak? Ya hasilnya 0 seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada cara lagi nih. Kalau misalkan dia cuman variabel saja, satu variabel, ya berarti pangkat 1 ya di sini ya. Nah, berarti di sini koefisiennya berapa? Koefisiennya juga 1. Kalau kita masukkan ke teorema ya bisa ya tetap ya. Berarti 1 dikali 1 pangkatnya 1 ya. Kemudian 1 dikurang 1 ya berarti 1 dikali x pangkat 0 ya berarti 1 dikali 1 seperti itu. Jadi tetap hasilnya kalau kita turunkan tetap 1. Oke teman-teman, bagaimana sampai sini? Sudah sedikit mengerti atau sudah paham? Jika masih belum terlalu paham, silakan diulang lagi videonya agar lebih paham lagi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke ada catatan, beberapa catatan nih untuk bisa mengerjakan turunan nantinya. Nah, ini sebenarnya dia berkaitan dengan eksponen nantinya yang sudah dipelajari di kelas 10 eksponen aljabar ya. Oke, misalkan kita punya di sini fx sama dengan akar pangkat 3 x kuadrat nih di sini. Oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dia bentuknya akar. Berarti kita rubah dulu bentuk akar ini ke bentuk pangkat. Karena di teorema 1 tadi ya kita butuhnya itu pangkat ya, bukan akar ya. Nah, karena butuhnya seperti itu ya udah kita rubah ke bentuk pangkat. Gimana caranya? Caranya kalau misalkan di sini ada pangkat 3, akar pangkat 3 ya enggak? Kita jadikan penyebut di pangkat yang x ini. Ya enggak? Kita jadikan penyebut di pangkat x-nya. Berarti dia jadinya x pangkat 2/3. Akarnya udah hilang nih, ya enggak? Nah, dapatlah kita bentuk pangkat. Nah, baru bisa kita turunkan nantinya seperti itu. Oke, teman-teman. Coba kita lihat yang lainnya. Kalau misalkan ada seperti ini gimana? X kuadrat. Nah, ini udah bentuk pangkat ya. Kemudian ada akar pangkat 4 dari X. Berarti mana yang harus kita rubah? Ya, yang harus kita rubah akar pangkat 4 dari X. Kita rubah kayak yang di atas nih, kita rubah. Loh, dalamnya pangkat berapa? Dalamnya pangkat 1 ya, X pangkat 1 ya, cuman nggak ditulis gitu lah. Nah, sekarang kita lihat X kuadrat dikali X pangkat 1/4. 4-nya kita jadikan penyebut, akarnya udah hilang, jadilah dia bentuk pangkat. Kemudian kalau sudah seperti ini, nah kalau sudah seperti ini gimana? Ya udah kita tambahkan saja pangkatnya ya, karena variabelnya sama-sama x nih. Ya udah tinggal ditambahkan 2 ditambah 1/4, dapatlah kita 9/4. Jadi fx sama dengan 9/4, baru bisa kita turunkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kalau misalkan seperti ini, kita mempunyai bentuk pecahan, tapi penyebutnya berupa variabel, ya enggak? Variabel. Nah, kalau bentuknya berupa variabel, ya enggak? Kalau bentuknya variabel begini, berarti variabelnya harus kita jadikan pembilang terlebih dahulu. Ingat, kalau dalam bentuk pecahan, fungsi dalam bentuk pecahan, ya, maka variabelnya harus kita jadikan pembilang terlebih dahulu. Ini berlaku untuk kalau misalkan penyebutnya variabel. Oke, variabelnya kita jadikan pembilang. Gimana cara jadikan pembilangnya? Oh, langsung saja kita naikkan jadi pembilang, hanya saja pangkat dari variabel ini kita rubah menjadi negatif. Kita rubah jadi kebalikannya. Kalau misalkan di sini x pangkat min 2, berarti di sini harusnya jadi x pangkat 2. Tapi karena di sini x pangkat 2, maka kita rubah menjadi x pangkat min 2. 2 dikali x pangkat min 2 seperti itu. Baru bisa kita turunkan. Oke? Ya, kita lanjut. Coba. Kalau misalkan seperti ini. Dia bentuknya pecahan. 2 per akar x. Fx sama dengan 2 per akar x.
tapi bentuk penyebutnya yaitu variabel dalam bentuk akar, ya enggak? Nah ingat, kalau tadi dalam bentuk akar apa yang kita kerjakan? Akarnya kita rubah dulu menjadi pangkat, sama seperti yang atas nih. Ya, akarnya kita rubah menjadi pangkat. Oke, kita rubah akar X menjadi X pangkat 1/2. Nah, ini sudah bentuk pangkat. Kalau sudah bentuk pangkat gimana? Seperti yang ini tadi, lihat. Yang contoh ketiga ini, kalau dia bentuk pangkat ya udah kita jadikan pembilang lagi X pangkat 1/2-nya, kita jadikan pembilang, pangkatnya dijadikan negatif karena di sini positif, pangkatnya jadi negatif. Oke, seperti itu. 2 dikali X pangkat min 1/2. Ya, coba diperhatikan lagi biar lebih paham. Kalau sudah seperti ini baru bisa kita turunkan. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Ya, masih dalam bentuk pecahan. Kalau tadi bentuk pecahan penyebutnya itu dia berupa variabel, sekarang bagaimana kalau bentuknya penyebutnya itu berupa konstanta? Nah, kalau konstanta gimana nih? Coba kita lihat, fx sama dengan 5x kuadrat per 2. Ya. Kalau bentuknya seperti ini, kita pisahkan variabel pembilang, ya enggak? Dengan penyebut yang berupa konstanta tadi kita pisahkan dari variabel. Ingat, 5 ini kita satukan dengan penyebutnya. 5 kita satukan dengan 2. Kita satukan dengan 2 dapatlah 5/2. Nah, kalau sudah kita pisahkan dengan variabel jadi seperti ini ya, 5/2 X pangkat 2. Oke. Kita lanjutkan. Habis itu kita turunkan. Kita lanjutkan ke bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Kita nggak punya koefisien. Punya dong ini koefisiennya. Koefisiennya berapa? 1. Dapatlah kita, kalau kita turunkan 1/2 X kuadrat X pangkat 2. Baru bisa kita turunkan. Oke, coba kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita gabungkan nih. Kalau misalkan di sini ada koefisien dan variabel nih. Ini kan konstanta ya, nanti dia akan jadi konstanta di sini. Coba kita perhatikan, fx sama dengan 3/2x. Ya enggak? Sekarang x-nya pangkat berapa? X-nya pangkat 1. Kalau ada variabel kita jadikan pembilang dulu yang penyebutnya ya. Kalau ada variabel di penyebut kita jadikan pembilang terlebih dahulu. Dapatlah kita 3 dikali x pangkat min 1. 3x pangkat min 1. Tinggal tersisa 2 yang menjadi konstanta nih di bawah. Kalau udah jadi konstanta gimana? Ya udah kita pisahkan dengan variabel 3/2 x pangkat min 1. Oke. Ya, baru bisa kita turunkan. Nah, ini catatan ini harus diperhatikan nih nanti untuk pengerjaan soal-soal turunan nih nanti untuk menggunakan teorema satunya. Akar dan pangkat, yaitu bisa kita pelajari di materi eksponen kelas 10. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, sekarang kita mengerjakan soal nih. Bagaimana mengerjakan soalnya? Coba kita perhatikan. Oke, kita mempunyai fx sama dengan 6x pangkat 3/2. Pangkatnya bentuk pecahan ya, pecahan ya. Oke, kita kerjakan coba. Kita kalikan ya, f aksen x sama dengan kita kalikan koefisien dengan pangkat 6 dikali 3/2. Ya, 6 dikali 3/2. 6 dikali 3/2. Oke, simpel kan seperti itu? Oke, kita lanjut sekarang. X pangkat 3/2 dikurang 1. Pangkatnya kita kurangi 1. Seperti pada teorema 1 kita tadi ya, pada rumus dasarnya. Jadinya berapa? Ya, kita lihat dapatnya 6 dikali 3, 18. 18 dibagi 2, dapatlah kita 9. Kemudian X pangkat 3/2 dikurang 2/2. 2/2 dapat dari mana? Nah, karena ini bentuk pecahan, untuk bentuk pecahan, pengurangan dan penjumlahan harus samakan penyebut ya, seperti itu. Maka kita rubah 1 menjadi 2/2 ya. Oke, kita kurangi 3 dikurang 2, jadinya 1. Dapatlah kita f aksen x 9x pangkat 1/2. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Fx sama dengan 2 akar x. Oke, karena tadi kita butuhnya pangkat nih seperti ini biar lebih gampang mengerjakannya.
Berarti jangan kita turunkan dulu, kita ubah dulu akarnya menjadi pangkat. Ya enggak? Gimana tadi caranya merubahnya? Fx sama dengan 2, akarnya tadi ini pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 berarti di sini ada 1, berarti x pangkat 1 per 2. Kita jadikan penyebut ya di sini. Oke. Kita cari turunannya. 1. Oke, 1 dapat dari mana? Oh, langsung saja. Berarti karena tadi seperti ini, koefisien dikalikan dengan pangkat. Ya enggak? 2 dikali 1 per 2 ya berarti 2 dikali setengah. Ya udah 1. Kemudian 1 per 2-nya dikurang 1. Dapatlah kita f aksen x. X pangkat min 1 per 2. Oh, satunya kemana? Ya kalau udah 1 ya berarti nggak usah ditulis saja ya. Berarti 1 per 2 dikurang 1 ya dapatlah min 1 per 2. Lanjut. Oh, sebenarnya ini masih ada nih. Kalian kalau udah ngejawab seperti ini sebenarnya udah bener nih, ya enggak? Cuman kadang di buku itu kalau di soalnya itu dalam bentuk akar, biasanya ada beberapa soal yang mintanya dalam bentuk akar juga untuk jawabannya. Nih kalau di Pilgan nih biasanya ada yang mintanya dalam bentuk akar ya. Nah, coba kalau kita rubah jawabannya dalam bentuk akar. Ya. F aksen X sama dengan 1 per X pangkat 1 per 2. Nah, ini kita pindahkan menjadi penyebut. 1 dapat dari mana? Ya, ini kan 1X ya. Nah, ada koefisiennya 1. X-nya kita rubah menjadi penyebut nih. Pembilangnya kita rubah jadi penyebut. Berarti negatifnya hilang nih. Ya enggak? Negatif kita rubah menjadi positif. Oke. Nah, baru kita jadikan akar. Jadinya 1 per akar X. Oke. Ini akar pangkat 2 ya. Nah, X-nya pangkat 1. Nah, ini juga belum mutlak sih. Kalau misalkan di bukunya minta yang lain, ya berarti jawabannya lain. Bisa jadi di buku Pilgannya yang ini ya, gitu seperti itu. Tapi bisa jadi yang seperti ini, oke? Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita punya fx sama dengan akar pangkat 3x pangkat 4. Ya enggak? Lanjut. Kemudian fx sama dengan x pangkat 4 per 3. Kenapa nggak kita turun ya? Karena masih dalam bentuk akar ya, seperti itu. Nah, kalau masih dalam bentuk seperti ini gimana? Ya, karena di sini masih ada dalam bentuk pecahan, ya enggak? Berarti karena bentuknya variabel di bawah kita naikin ke atas seperti tadi ya, kita jadikan pembilang variabelnya. Kemudian karena ini masih dalam bentuk akar, ya udah kita jadikan pangkat terlebih dahulu. Nah, pangkatnya berapa? X pangkat 4 per 3. Kita jadikan penyebut ya di sini ya. Kemudian X pangkat min 2-nya naik ke menjadi pembilang, berarti negatifnya jadi hilang ya. Jadinya X pangkat 2. Dapatlah kita X pangkat 4 per 3 dikali X kuadrat. Nah, karena ini perkalian dan variabelnya sama, ya udah berarti pangkatnya kita tambah saja. Jadinya fx sama dengan x pangkat 4 per 3 ditambah 2. Dapatlah kita x pangkat 4 per 3 ditambah 6 per 3. 2 bisa kita rubah menjadi 6 per 3 ya, untuk penyebut sama. Kemudian dapatlah kita x pangkat 10 per 3. Nah, setelah itu baru bisa kita cari turunannya. F aksen x sama dengan 10 per 3. X pangkat 10 per 3 dikurang 1. Nah, ini karena udah dikali ya tadi ya. Ini kan koefisiennya 1 nih. Ya enggak? 10 per 3 dikali 1 ya 10 per 3. X 10 per 3 dikurang 1. Ya udah berarti tinggal kita kurang nih pangkatnya nih. Berapa jadinya? 7 per 3. Dapat dari mana 7 per 3? Ya satunya kita rubah menjadi 3 per 3. Jadinya 10 dikurang 3, 7 per 3. Oke, nah sama seperti ini tadi, ya enggak? Belum tentu di soal di Pilgannya ada jawaban seperti ini nih nanti, ya enggak? Kita rubah coba ke dalam bentuk akar, karena dia soalnya dalam bentuk akar. Kita rubah nih 10 per 3 dikali, ya kita rubah ke bentuk akar, jadinya akar pangkat 3 dari X pangkat 7 seperti itu. Nah, dan ini juga belum tentu itu ya. Nah, nanti bisa teman-teman rubah ke bentuk lainnya juga agar lebih pas nanti jawabannya. Kalau misalkan di buku nggak ada jawaban yang ini nih, nah seperti itu.
Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ya, fx sama dengan 4/3x min akar x. 4/3x akar x nih. Nah, di sini masih dalam bentuk pecahan, ya enggak? Dan di sini pecahannya juga ada koefisien, ada juga variabel nih di sini. Ada juga masih dalam bentuk akar nih. Berarti kita rubah dulu nih yang bentuk akarnya ya. Kita rubah dulu yang bentuk akarnya. Fx sama dengan 4/3x dikali x 1/2. Oke, udah paham ya di sini ya, nggak perlu dijelasin lagi. Kita lanjut. Berarti karena ini x dikali x 1/2 ya, kita tambah saja pangkatnya ya. Jadi kan x pangkat 1 nih. Nah, kita tambah pangkatnya jadinya 3x pangkat 3/2. 3/2. 1 ditambah 1/2 jadinya 3/2. Nah, karena di sini masih ada variabel, kita naikkan variabelnya menjadi pembilang. Ya enggak? Kita naikkan variabel yang penyebut ini menjadi pembilang. Jadi kita tambahin negatif ya di sini ya. Jadinya negatif, kita rubah jadi negatif. X pangkat min 3/2. Lanjut. Karena di sini masih ada konstanta di bawah, masih ada 3 ya, kita pisahin 4/3 kita pisahin dari variabelnya. Jadi dapatlah kita 4/3x min pangkat min 3/2. Baru kita cari turunannya. Oke, f aksen x-nya berarti kita kalikan 4/3 dikali min 3/2. Nah, kita min 4/2. Oke, teman-teman bisa cari sendiri ya nanti hasilnya. Kemudian x pangkat min 3/2 dikurang 1. Ya enggak? Min 3/2 dikurang 1 dapatlah min 5/2. 2 dapat dari min 2 dapat dari mana? Min 4/2. 4 dibagi 2 min 2. Nah, sampai sini dapatlah. Kalau kita rubah ke dalam bentuk akar lagi ya. Kita rubah ke dalam bentuk akar. Sebenarnya sampai sini udah bisa selesai sebenarnya. Cuman karena soalnya dalam bentuk akar, kita rubah aja ke bentuk akar. Min 2 per x pangkat 5/2. Kita pindahkan pembilangnya menjadi penyebut nih. Enggak. Jadinya ya min 2 per x kuadrat akar x. Dapat dari mana ini? Coba lihat. X pangkat 5/2. 5/2 ini kan jadinya x 2 1/2 ya? Enggak. Nah, x pangkat 2 1/2 itu kan sama aja dengan x kuadrat dikali ya enggak? X pangkat 1/2. Jadinya x pangkat 2 ditambah 1/2. Oke, sampai situ. Coba diulang lagi nanti videonya. X kuadrat dapatnya x pangkat 1/2 nya tadi jadinya akar x. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham? Ya. Jika masih belum terlalu paham dari beberapa soal-soal ini atau teori-teorinya tadi seperti rumus-rumus dasarnya, silakan diulang lagi. Dan jangan lupa, jika kalian masih belum paham untuk akar dan pangkat ini, silakan diperdalam lagi, dipelajari lagi materi eksponennya untuk diperkuat lagi ya, seperti itu, agar teman-teman bisa lebih mudah mengerjakan materi turunan seperti ini. Oke teman-teman, ya setelah ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya jangan lupa, dan kemudian share videonya agar lebih bermanfaat buat teman-teman lainnya. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.